Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Nur Isatu Ramadan dengan NIM 2309014. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dengan mata kuliah data mining. Langsung saja kita ke soal. Kita ke A. A dulu diberikan dasar mini sebagai berikut dengan dok 1, 2, 3 dan di dalamnya ada teks. Demonstrasikan cara perhitungan manual, BOW, dan TF IDV di spreadsheet. Langsung saja kita ke Google spreadsheet-nya. Di sini kita punya 3 dokumen ya. Dokumen 1 dengan teks data sign is fun dan total katanya ada 4. Dokumen 2 data mining and data science 5, total katanya 5, dan dokumen 3 big data is big business dengan total kata 5. Di sini kita langsung ke A1A dan berdasarkan perhitungan manual BOW. Di sini saya sudah membuat BOW ya, yaitu BOW adalah mencari berapa kata dalam kalimat tersebut. Di sini kita kasih contoh kata data dalam dokumen 1. Di sini saya telah membuatnya, yaitu ada kata data 1. Selanjutnya di dokumen 2, kata data terdapat 2 kata data. Dan di dokumen 3, kata data hanya ada 1. Selanjutnya kita juga tentukan untuk kata-kata lain seperti science, is, fun, mining, and big, dan business. Tentukan jumlah kata dari masing-masing dokumen yang tersedia. Di sini saya juga menjumlahkan berapa kata tersebut dari semua dokumen yang ada. Di sini kita kasih contoh kata data dari dokumen 1 dan 2 dan 3 ada 4 data. Sebelahnya juga sama. Di sini adalah total dari kata dalam kalimat dokumen yang disediakan. Selanjutnya adalah TF-IDF. Tahap pertama kita tentukan TF normalisasinya dulu. Di sini saya sudah membuat RON C11 atau total kata data dalam dokumen doc 1 di sini dibagi dengan total kata dalam dokumennya. Di sini dokumen 1 total katanya adalah 4. Jadi 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0,25. Untuk kata-kata sebelahnya juga sama. Kata science di sini 1 dibagi 4. Semuanya sama dari dokumen 1 bagi 4 dengan cara seperti tadi ya. Total kata misal data di sini dokumen 2 ada 2 dibagi dengan total kata yang berada di dokumen. Semuanya sama aja, tinggal kita enter saja untuk melihat hasilnya. Hasilnya IDF. Di sini IDF adalah C11 atau kata data dalam dokumen 1. Di sini contohnya RON log 3. 3 di sini artinya kita punya total 3 dokumen dibagi dengan C11, yaitu kata data dalam dokumen. Yaitu hasilnya adalah
Seperti ini semuanya sama aja dari kata sign is dan lain-lain. Dan dokumen 2 juga kita hitung. Selanjutnya kita ke TF IDF. Di sini kita kalikan TF normalisasi dengan hasil dari IDF. Di sini kita temukan bahwa hasilnya segini ya. 0,25 dikali dengan 0,4771 hasilnya 0,1193. Selanjutnya kita sama semua, kita hitung semua hasil kalikan dengan TF normalisasi dengan IDF-nya. Di sini kita berhasil menemukan hasil keseluruhan dari di sini kita kasih kata data dijumlahkan semua dari tabel dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 jumlahkan dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya kita ke A1C sampai A1F. Diberikan dataset kecil sebagai berikut. Langsung saja kita ke kodenya. Persiapan dulu kita mengunduh dataset dari GitHub. Kita import URL dataset yang diberikan. Selanjutnya kita baca set. Di sini saya menampilkan df head ya, menampilkan 5 baris pertama. Selanjutnya kita tokenisasi dulu ya. Kita import NLTK. Di sini kita tf token sama dengan tft. Di sini saya menampilkan 5 baris pertamanya. Setelah kita mengunduh dataset, kita langsung saja ke A1C dengan word appending word to fact. Jika kalian belum menginstal Gensim, kalian install dulu pip install Gensim. Jika sudah, kita import Gensimnya dan import word embedding word to fact-nya. Gunakan token hasil sebelumnya yang kita tadi persiapkan ya. Hasil token tokenisasi datasetnya. Lalu kita latih model word to fact-nya. Kita melihat representasi faktor dari kata senang. Dan di sini faktor untuk kata senang sebagai berikut. Selanjutnya adalah A1D dengan word appending glove. Glove tidak menggunakan dataset dari soal karena dataset terlalu kecil. Sedangkan glove butuh data besar untuk menghitung hubungan antar kata secara global. Jadi yang dipakai adalah pre-trained glove, bukan dilatih ulang dari data soal. Dataset latihnya seperti Wikipedia atau Common Cow, berisi teks dalam bahasa Inggris. Secara driver, glove memang dikembangkan untuk bahasa Inggris. Di sini kita import dulu Gensim download as API. Selanjutnya kita memuat model glove pre-trained dari wiki. Di sini kita kasih contoh faktor untuk kata happy karena model menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita menemukan faktor untuk kata happy sebagai berikut. Selanjutnya A1E demonstrasikan word appending fast text. Pertama kita import dulu fast text-nya dari Gensim model yang kita sudah unduh tadi ya. Selanjutnya kita gunakan data token sebelumnya yang sudah kita tokenisasi dari file dataset GitHub-nya. Selanjutnya kita latih model fast text-nya
Terus kita kasih contoh kata, yaitu kata senang. Kita masukkan model FT-nya dan kita temukan vektor untuk kata senang, yaitu berikut. Selanjutnya A1F dengan worker binding bed. Sebelumnya kalian install dulu, yaitu pip install transformernya dulu. Selanjutnya kita import worker bindingnya, bed tokenizer dan bed modelnya. Setelah itu kita import torch-nya. Selanjutnya kita load pre-trained bed-nya dulu sebagai berikut, tokenizer dan modelnya. Selanjutnya kita contoh ambil kalimat dari dataset kolom pertama tweet yang ada di dataset. Selanjutnya kita tokenisasikan dan masukkan ke model bird-nya. Selanjutnya kita ambil CLS token sebagai representasi kalimat dan hasilnya sebagai berikut. Kalimatnya di sini adalah contoh kalimat yang ada di datasetnya ini adalah, dan selanjutnya di sini kita dapatkan vektor embedding bed kalimatnya sebagai berikut. Dan shape embeddingnya 768. Selanjutnya kita ke A2 yaitu miscellaneous. Langsung saja kita ke pengertian A2, pengertian fitur extraction. Di sini fitur adalah C atau informasi penting dari data. Fitur extraction, proses mengambil fitur dari data mentah. Fitur engineering, mengubah fitur agar bisa digunakan model. Vectorization, mengubah teks menjadi angka atau vektor. Terakhir, word appending, yaitu representasi kata dalam bentuk vektor angka. Selanjutnya, A2B, perbandingan metode BOW, TF-IDF, word to fact, glove, fact, tag, dan bed. Di sini saya sudah membandingkan kelebihan dan kekurangannya, dan kesimpulan singkatnya BOW dan TF sederhana, tapi lemah pada pembahasan konteks. Word to fact, glove, fast tag, tangkap makna semantik tapi tidak kontekstual. Bed paling akurat dan kontekstual namun mahal secara komputasi. Selanjutnya adalah A2C. Apa itu stopword? Stopword adalah kata-kata umum seperti yang, adalah, dan. Tujuan penghapus stopword biasanya mengurangi dimensi data, menghapus noise agar model fokus pada kata-kata bermakna, dan mempercepat proses pelatihan model. Metode yang menghapus stopword BOW dihapus agar hasil vektor efisien. TF-IDF umumnya dihapus, meskipun bobot kata umum cenderung rendah. Word to fact, glove, dan fast tag sering dihapus untuk kualitas embedding yang lebih baik. Dan terakhir, bird tidak perlu dihapus karena bird memahami konteks dan struktur kalimat utuh. Selanjutnya adalah A2D, sintaksis, kasus semantik, dan apa itu sintaktik dan semantik? Sintaksis adalah aturan atau struktur kalimat. Contoh, subjek, predikat, objek. Semantik adalah makna kata dalam hubungan antar kata. Contextual embedding menghasilkan vektor kata berdasarkan konteks kalimat. Hanya metode seperti BED yang menghasilkan embedding kontekstual. Kesimpulan singkat, sintaksis adalah struktur kalimat, semantik adalah makna kata, dan terakhir hanya BED yang kontekstual karena mempertimbangkan makna dalam konteks kalimat lengkap. Selanjutnya kita ke soal B, image feature engineering. Kita persiapan dulu, diberikan dataset. Di sini kita install TensorFlow dulu jika kalian belum menginstalnya, dan diberikan dataset sebagai berikut yang dari Kaggle ini ya. Setelah itu kita unduh dataset dari Kaggle, download latest version dari Kaggle dataset tersebut, kita baca path-nya, yaitu di path to data file ini. Selanjutnya kita ke B1A.
kita import-import yang perlu dilakukan seperti OS dan CV2 untuk membaca gambar, matlob, matori, dan nampinya. Ganti path sesuai folder kata dasar kamu. Ini kita pathnya di sini. Kategori, ambil gambar dari salah satu gambar. Di sini kita ambil kategorinya, ada kategori apa aja nanti di datasetnya. Terus kita ambil dari salah satu gambar. Di sini kita ambil yang paling pertama ya, contoh gambarnya. Load gambar dengan OpenCV, tampilkan gambar, dan kita hitung histogram per channel warnanya. Kita outputnya kita mendapatkan kategori hewan seperti snake, dog, dan cats. Di sini kita ambil contoh gambar dari kategori hewan snacks ya, dengan pet seperti ini. Dan selanjutnya ini kalau hasil kolom histogramnya dengan X pixel value dan Y frekuensinya. Selanjutnya kita ke B1P. Jika kalian belum menginstal SkyKit Image, kalian install dulu dengan klik install SkyKit Image-nya. Selanjutnya kita import yang perlu diimport. Di sini ada parameter. Di sini saya memakai LBP, yaitu Local Binary Pattern ya. Untuk demonstrasi texture feature extraction-nya, load gambar ular yang ular gunakan path yang sebelumnya, yaitu path ini ya. Konversikan ke grayscale, ke abu-abu, ya, gitu, gambar abu-abu. Terus kita gunakan LBP extraction yang gunakan local binary pattern ya, yang sudah kita import. Tampilkan hasil LBP dan hasilnya sebagai berikut. Di sebelah kiri ada grayscale image-nya dan di kanan adalah hasil LBP image-nya. Selanjutnya kita ke B1C. B1C demonstrasikan shape atau OH feature extraction. Di sini saya menggunakan HOG ya, histogram of oriented gradient. Kita import dulu yang perlu diimport. Kita import HOG-nya tentu. Load gambar ular dari sebelumnya sama ya seperti di atas. Kita menggunakan gambar snake. Konversikan ke grayscale. Ekstraksikan fitur HOG ya. HOG fitur dan HOG image-nya dan tampilkan hasilnya. Di sebelah kiri ada hasil grayscale image dan di sebelah kanan adalah hasil dari HOG image-nya. Selanjutnya B1T demonstrasikan key point fitur extraction. Di sini saya memilih key point OLB. Load gambar seperti sebelumnya dengan menggunakan pad ini. Inisiasi OLB, deteksi key point dan deskriptornya, dan gambar key point di atas gambar asli, dan selanjutnya tampilkan key point OLB-nya. Di sini kita lihat OLB key point-nya dari gambar ular ini. Selanjutnya B2A demonstrasikan embedding menggunakan metode Flatteno Hell Pixel dalam pemrograman Python. Import yang perlu kita perlukan, load gambar lagi seperti di atas, bisa gambar ke ukuran kecil, misalnya 64 kali 64. Flatten ke vektor 1 dimensi, tampilkan gambar dan informasinya. Di sini kita menemukan ukuran gambarnya 6464 ke panjang vektor setelah flatten adalah 12.288 dan ini adalah contoh isi vektor. Kita ambil 20 elemen pertama. Selanjutnya B2B demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut. Ini adalah dalam pemrograman Python. Di sini saya menggunakan POVW
atau back of visual word. Kita ambil contoh gambarnya dulu. Kita import kami juga untuk selanjutnya OLP detektornya. Langkah 1, kumpulkan semua deskriptor dari semua gambar, konversikan ke array NumPy. Langkah kedua, kita clustering dulu dengan K50 jumlah visual word-nya. Selanjutnya, buat histogram visual word vector untuk setiap gambar. Ambil satu gambar untuk contoh, dan terakhir tampilkan hasil histogramnya. Berikut adalah outputnya. Jumlah total deskriptor adalah 1869,32, dan di sini adalah chart bar-barnya ya, dengan X cluster index dan Y frekuensi. Di sini adalah hasil vektor histogram BOVW-nya, yakni lucu dan lain-lain. Selanjutnya adalah B2C. Kita import B2C adalah demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut. Di sini saya menggunakan VGigi ya. Kita import dulu VGG-nya, TensorFlow-nya, NumPy-nya. Selanjutnya load model dengan global average polling dengan menggunakan model VGG ya. Selanjutnya load gambar dengan pre-processing otomatis. Otomatiskan konversi ke RGB. Langkah ketiga, pre-processing untuk VGG 16-nya. Di sini normalisasikan sesuai standar VGG 16. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Dan langkah terakhir adalah visualisasikan dan outputnya. Di sini kita lihat model output shape 5112 dan hasil embeddingnya shape-nya ada 512 dan contoh 5 nilai pertama dari hasil embeddingnya. Berikut hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.